Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 26 September 2020, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Judulnya adalah Kekompakan yang Keliru. Kekompakan yang keliru. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kekompakan itu dibutuhkan di setiap kelompok atau lingkungan atau antar dua orang, bahkan di dalamnya termasuk suami istri. Namun kekompakan yang dibutuhkan adalah kekompakan yang benar, bukan yang keliru. Kali ini kita akan belajar mengenai kekompakan pasangan suami istri, tapi kekompakan yang keliru. Pasangan suami istri itu adalah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ini kisahnya berkaitan dengan aktivitas baru dari jemaat mula-mula, yaitu menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan dalam kehidupan mereka bersama, khususnya bagi jemaat yang membutuhkan atau yang tidak punya. Nah, Ananias dan Safira turut melakukannya. Tetapi kita membaca ayat 1 dan 2 sehingga kita bisa mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ananias dan Safira. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Dikatakan di sana dengan setahu istrinya, ya, dengan setahu istrinya. Itu di dalam bahasa Yunani Sunai duies tes gunaikos. Sunai duies tes gunaikos. Itu secara literal artinya sepengetahuan sepenuhnya istrinya. Istrinya tahu dengan sungguh-sungguh, bukan setengah tahu, dan juga bukan pura-pura tahu. Berarti ini kan kompak sekali. Masalahnya adalah kompak yang keliru. Mereka kompak untuk berdusta. Dan kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka mendustai Roh Kudus. Mengapa dikatakan mendustai Roh Kudus? Sebelumnya kita baca ayatnya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dikatakan bahwa mereka mendustai Roh Kudus. Mengapa? Padahal mereka mendustai rasul-rasul, khususnya Rasul Petrus. Tapi dikatakan bahwa mereka mendustai Roh Kudus. Itu karena mereka mendustai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka mendustai para rasul, orang-orang yang dikuasai
dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dikatakan mereka mendustai Roh Kudus. Juga karena mereka menolak untuk melakukan dan mengatakan yang benar. Padahal Roh Kudus membimbing mereka, menuntun mereka untuk melakukan dan mengatakan hal yang benar. Mereka tidak melakukannya, mereka tidak mengatakannya, sehingga dikatakan mereka mendustai Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan, hukumannya sangat berat. Hukumannya sangat berat. Ketika Ananias dan Safira kompak secara keliru, yaitu kompak untuk mendustai rasul-rasul. Dan dia atau mereka berarti mendustai Roh Kudus. Kalau mereka kompaknya seperti itu, hukumannya sangat berat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kekompakan Anda dengan yang lain? Ini perlu ditanyakan. Bagaimana kekompakan Bapak Ibu saudara-saudari dengan orang-orang yang lain? Bapak Ibu perhatikan, ada tawuran antar pelajar, bahkan tawuran antar warga. Itu contoh kekompakan yang keliru. Apapun alasannya, apapun penyebabnya, tawuran adalah kekompakan yang keliru. Bagaimana kekompakan Anda dengan pasangan Anda? Bagi saudara-saudari yang masih berpacaran, bagaimana kekompakan Anda dengan pasangan Anda? Apakah kekompakan yang menunjukkan sesuatu yang benar? Untuk merancang sesuatu yang benar? Untuk mempersiapkan sesuatu yang benar? Dan membangun hubungan yang benar? Atau kekompakan yang keliru? Anda yang bisa jawabnya. Bagaimana Bapak Ibu yang sudah punya suami, punya istri, kekompakan Anda dengan pasangan Anda seperti apa? Bagaimana? Apakah Anda kompak dengan pasangan Anda tetapi kompak secara keliru? Kompak secara keliru? Contohnya, sama-sama membohongi hamba Tuhan. Ya, misalkan si suami ditanya oleh hamba Tuhan tentang sesuatu hal. Dia mengatakan A jawabannya. Lalu si istrinya ikut-ikutan A, padahal bukan itu jawabannya. Walaupun mungkin perkara-perkara sepele. Mungkin ditanya, kenapa tidak ke gereja? Oh, kemarin minggu ada ini, ada itu, ada. Istrinya juga berkata, iya benar, ada ini, ada itu, ada. Nah, macam-macam. Kompak, tapi kompak keliru. Walaupun sederhana, perkara kecil, tapi itu kompak yang keliru. Karena tidak demikian alasan yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun kekompakan dengan hal yang benar, dengan hal yang membangun. Mari kita bangun kekompakan dengan hal yang benar dan membangun. Antar jemaat, bangun kekompakan yang benar. Antar hamba Tuhan, bangun kekompakan yang benar. Antar majelis, bangun kekompakan yang benar. Antar majelis dengan hamba Tuhan, bangun kekompakan yang benar. Antara Anda dengan tetangga Anda, bangun kekompakan yang benar. Dan apalagi antara Anda dan pasangan Anda. Bangun kekompakan yang benar. Kalau kekompakan yang Anda bangun tidak benar, apalagi mendustai orang, ingat ada hukumannya, ada konsekuensi. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak mau menerima konsekuensi itu. Makanya jangan bangun kekompakan yang keliru. Mari kita contoh pasangan yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu Priskila dan Aquila.
Oh, luar biasa itu. Pasangan yang luar biasa. Melayani bersama-sama, berkorban bersama-sama, menjadi saksi bersama-sama, mengajar bersama-sama. Luar biasa. Mereka kompak. Mari kita teladani. Sebagai pasangan suami istri, orang percaya. Mari kita bangun kekompakan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Sebagai pasangan pacaran, orang percaya, bangun kekompakan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita diberkati Tuhan, sehingga jalan-jalan kita dilancarkan oleh Tuhan. Karena kita kompak secara benar. Tetapi ingat, kalau kita kompak yang keliru, maka akibatnya juga akan kita terima. Hukumannya, konsekuensinya juga akan kita terima. Sekali lagi, bangun kekompakan yang benar di antara Anda dengan orang-orang sekitar dan khususnya dengan pasangan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami diberikan contoh negatif, yaitu mengenai Ananias dan Safira yang kompak secara keliru, bahkan mendustai Roh Kudus. Kami diperingatkan untuk tidak seperti mereka. Terima kasih atas firman-Mu, ya Bapa. Biarlah kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Roh Kudus yang menolong kami. Sehingga kami membuat kekompakan dengan pasangan kami, kekompakan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga jalan-jalan kami diperlancar. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.